Anda kembali menyaksikan Sergap. Pemirsa, pembunuhan kakak beradik putri pengusaha kedai kopi di Sidoarjo, Jawa Timur dilatar belakangi cinta bertepuk sebelah tangan. Mayat kedua korban ditemukan dalam sumur, satu diantaranya anak di bawah umur. Saat menjalani rekonstruksi di rumah korban, pelaku diteriaki warga. Heru, tersangka pembunuhan Dira dan adiknya, menjalani rekonstruksi di rumah korban Wedoro Waru, Sidoarjo. Heru menjalani reka ulang dengan pembunuhan dari kedatangan, menemui Dira, membunuh dua korban, hingga membawa kabur mobil. Ini adegan pertama. Oke, adegan pertama. Adegan kedua. Sebelum membunuh, Heru menemui Dira, seorang mahasiswi, di teras rumahnya. Heru sempat menyatakan rasa cintanya pada Dira, namun ditolak hingga terjadi pembunuhan. Sementara adik Dira dibunuh karena membela kakaknya. Selama 2 jam, Heru menjalani 44 adegan reka ulang dengan pengawalan ketat polisi. Sangka, namun memang ada beberapa temuan yang nanti akan kita tambahkan dalam pemberkasan. Di antaranya, Dan? Ya, ini dalam proses penyidikan yang tidak bisa saya sebutkan. Ya, untuk tersangka sendiri mengakui untuk apa yang dilakukan di sini atau bagaimana, Dan? Ya, hingga saat ini tersangka mengakui perbuatan yang dilakukannya seperti yang kita rilis kemarin, semuanya masih sesuai dengan apa yang disampaikan. Untuk motifnya, Dan? Motifnya hingga saat ini untuk motif balas dendam, dan yang kedua karena cinta yang ditolak. Heru ditangkap polisi saat melarikan diri menuju daerah Gresik. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Heru mengakui membunuh 2 putri pengusaha kedai kopi. Heru mengaku mengenal Dira karena pernah bekerja di kedai kopi milik orang tua korban. Kejadian berawal saat Heru menjelang malam mendatangi rumah Dira karena mengetahui kedua orang tuanya berada di kedai kopi. Heru kemudian menyatakan cinta pada Dira, namun ditolak. Heru kemudian menganiaya Dira hingga tewas. Adiknya yang masih di bawah umur menyerang Heru dengan senjata tajam melihat kakaknya dibunuh. Adik Dira juga tewas dibunuh. Heru membuang mayat 2 korban di dalam sumur dan membawa kabur mobil milik orang tua Dira. Akibat pembunuhan yang dilakukan, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, helm, senjata tajam, mobil, dan handphone korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru tewas dibunuh teman prianya di kamar kosnya di Medan, Sumatera Utara. Korban mencoba melakukan pelecehan seksual setelah keduanya berkenalan di media sosial. Pelaku jengkel. Korban mengajak bermesraan saat ia membantu membersihkan rumah. Mayat Ilyas, seorang guru madrasah, ditemukan setelah teman-temannya mendatangi rumah kosnya di Jalan Eka Warni, Johor Baru, Kota Medan. Korban tinggal seorang diri di rumah kos dan tidak terlihat selama 3 hari. Teman-teman korban yang curiga bersama warga kemudian mendobrak pintu karena merasakan bau menyengat. Polisi yang melakukan pemeriksaan mendapati Ilyas tewas karena dibunuh. Ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Hasil penyelidikan polisi, korban dibunuh temannya Degam yang terakhir datang ke rumah kos. Degam ditangkap polisi setelah sempat kabur dan membawa handphone serta sepeda motor korban. Degam mengaku membunuh karena dipaksa berhubungan intim sejenis. Karena korban mau mensetubuhin saya, Pak. Mau mensetubui? Udah berapa lama kenal sama korban ini? Belum sampai sebulan, Pak. Kau bunuhnya pakai apa itu? Martil. Di foto kali ya. Hasil penyelidikan polisi, pelaku dan korban baru 1 bulan berkenalan melalui media sosial. Degam datang berniat membantu membersihkan rumah kos korban. Dalam rumah kos-kosan itu mereka sepakat untuk bersih-bersih rumah kos-kosan. Ternyata pada saat bersih-bersih rumah kos-kosan ini, si korban ini mencoba melakukan pelecehan terhadap si tersangka. Pada saat itu si tersangka kurang nerima, ya, karena mereka baru kenal dan dia kurang nerima. Pada situ terjadilah percekcokan. Selain handphone, tersangka juga membawa kabur sepeda motor dan tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Amina Rosyid, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik, mobil pickup yang baru 3 bulan dibeli tiba-tiba terbakar saat melaju di jalan raya. Api cepat membesar setelah tercium bau gosong dari bagian mesin mobil. Di Simpang Tritik di Desa Ibul, ngeri, mobil terbakar. Mobil pickup ini terbakar di pinggir jalan di Desa Ibul, Kecamatan Simpang Tritik, Pangkal Pinang yang jauh dari pemukiman. Dari video amatir terlihat api dengan cepat meludeskan mobil. La ilaha illallah, Akbar Allah. Mengerikan, guys. Pemilik mobil mengaku saat berkendara tiba-tiba mencium bau gosong dari bagian mesin. Saat diperiksa terjadi percikan api dari bagian kabel kelistrikan mobil dan dengan cepat api menjalar ke hampir seluruh bagian mobil. Namun pada saat di perjalanan tiba-tiba tercium bau hangus. Setelah dilihat ternyata sudah ada percikan api. Yang mana percikan api ini membakari adanya kabel-kabel termasuk ke instalasi dari kendaraan tersebut. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dari mobil yang baru dibelinya 3 bulan lalu. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani melaporkan. Pemirsa, seorang bocah dianiaya setelah dipaksa mengamen oleh orang tua kandungnya di Kota Medan, Sumatera Selatan. Korban dipaksa mendapatkan uang Rp600.000 setiap hari dengan mengamen di jalan raya. Penganiayaan di jalan raya sempat direkam warga hingga beredar di media sosial. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, seorang anak dianiaya seorang wanita di Jalan Sudirman, Kota Palembang. Korban menangis dan berusaha menghindar. Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap Ayu, seorang ibu rumah tangga di rumahnya Jakabaring, Kota Palembang. Korban yang dianiaya ternyata anak kandung berusia 6 tahun. Ayu mengakui menganiaya korban karena uang setoran mengamen kurang. Baru nak 13 tahun. Hasil penyelidikan polisi, korban setiap hari dipaksa mengamen oleh ibu kandungnya dan ditentukan jumlah uang yang harus disetorkan. Jadi karena tidak ada uang, si anak dipukul sama ibu kandungnya. Jadi per hari Bu, dia mesti dapat uang berapa Bu? Informasi dari terlapor ini sekitar antara 200, 350 sampai terakhir tadi informasinya 600.000 satu hari. Itu kalau biayanya nggak sampai dari situ baru si pelaku ini menganiaya si korban Bu ya? Baru si anak dipukuli. Kalau si anak setelah keliling tidak mendapatkan uang. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara, sementara korban akan mendapat pendampingan untuk diserahkan ke dinas sosial atau keluarganya. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Olivia Natania, putri penyanyi Nia Daniati, dan sang suami akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya setelah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil CPNS. Usai diperiksa, sang suami mengaku tidak mengetahui terkait kasus ini. Nanti ya setelah pemeriksaan nanti kita akan. Kena gimana Olivia? Tapi udah. Didampingi kuasa hukumnya, Olivia Natalia, putri dari penyanyi Nia Daniati, akhirnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dugaan penggelapan dan penipuan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. Olivia dilaporkan oleh ratusan korbannya ke Polda Metro Jaya karena menerima uang miliaran rupiah dari warga yang tergiur menjadi CPNS dengan cara suap. Olivia Natalia mengaku siap diperiksa dengan membawa sejumlah barang bukti. Sebelumnya pada panggilan pertama, Olivia berhalangan hadir dengan alasan kurang sehat. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Olivia ini masih diselidiki Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi memeriksa sejumlah korban dari kasus penipuan CPNS ini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.